terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan berdiskusi santai tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu Nindi laksanakan. Jadi tujuan saya mengadakan supervisi ini bukan untuk menggurui atau untuk menilai ya Bu Nindi. Jadi tujuan saya saya ini akan mendampingi Bu Nindi supaya pembelajaran ke depan semakin baik dan menyenangkan. Sangat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nindi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Jadi semoga pagi ini kita sehat dan semangat ya. Jadi supervisi kali ini kita akan lakukan dalam suasana yang kolaboratif dan menggembirakan. Jadi saya ingin dengan ini tidak nervous ya. Jadi Bu Nindi ini tidak nervous, jadi santai saja. Kita akan sama-sama memastikan pembelajaran yang akan Bu Nindi lakukan besok biar berjalan dengan lancar sesuai harapan gitu ya Bu Nindi. Boleh saya tahu Bu Nindi apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan untuk pertemuan besok? Apakah tujuan tersebut sudah selaras dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum ini? Rencana saya tujuan untuk kegiatan pembelajaran nanti saya akan agar siswa itu bisa menjelaskan tentang siklus air dengan bahasa mereka sendiri. Jadi besok itu materinya kan IPAS tuh, tentang siklus air. Jadi tujuannya yang paling utama yaitu tadi biar anak-anak itu bisa menjelaskan bagaimana siklus air tersebut tetapi menggunakan bahasa mereka sendiri. Seperti itu kira-kira. Ya, bagus sekali Bu Nindi. Lalu strategi apa atau strategi yang akan Ibu terapkan di pembelajaran Ibu? Saya gitu ya. Terus apakah nanti langkah-langkahnya sudah menjamin tercapainya tujuan dan sesuai prinsip pembelajaran mendalam? Rencananya saya akan menggunakan model inquiry Bu ya. Dengan cara nanti siswa bareng-bareng akan saya tampilkan video tentang siklus air, video pembelajaran. Kemudian nanti akan saya buat kelompok biar siswa dapat berdiskusi. Terus bisa membuat model dan mereka bisa merefleksikan hasil belajarnya dalam satu kelompok tersebut. Ya, bagus rencananya gitu ya. Lalu bagaimana dengan asesmennya Bu Nindi? Terus bagaimana cara Bu Nindi menilai apakah siswa itu benar-benar memahami, bisa mengaplikasikan dan mampu merefleksikan pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan menggunakan asesmen dengan pertanyaan lisan. Nah, untuk pengaplikasiannya itu melalui proyek pembuatan model, dan untuk refleksinya saya akan meminta siswa untuk menulis catatan tentang pengalaman mereka dalam tadi pembuatan model siklus tadi. Kegiatan itu berarti dalam pembelajaran IPAS besok itu kebetulan siklus air gitu ya. Terus Bu Nindi akan dalam memahami itu akan menggunakan pertanyaan lisan untuk anak, mengaplikasikannya dengan membuat model. Setelah itu dalam merefleksikannya itu meminta dari beberapa siswa itu untuk membuat catatan. Gitu ya. Sangat bagus Bu. Jadi gini ya, supaya nanti observasinya lebih terarah Bu Nindi, mari kita sepakati bagaimana fokus pengamatannya. Jadi nanti bagaimana kalau kita fokus pada siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan saat membuat model siklus air, dan bagaimana mereka akan merefleksikan prosesnya. Apakah Ibu Nindi setuju? Setuju sangat Bu ya. Itu juga menjadi bahan penting untuk kegiatan pembelajaran saya selanjutnya untuk pelajaran saya. Jadi saya bisa menghandle anak-anak
biar kegiatan pembelajaran itu aktif semua. Iya, memang yang akan kita harapkan itu memang anak itu aktif, menyenangkan sesuai apa yang dikatakan prinsip pembelajaran mendalam ini ya. Jadi anak tidak bosan di kelas ya. Jadi baik, berarti nanti saya akan mengamati keterlibatan siswa Bu. Jadi nanti saya akan sewaktu Bu Nini ngajar ya, saya akan mengamati keterlibatan siswa saat membuat model gitu ya. Terus cara dalam mereka bekerja sama gitu ya. Setelah itu saya serta bagaimana mungkin mengajak anak-anak merefleksikannya itu tadi nanti akan saya amati Bu. Jadi semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung gitu ya. Terima kasih. Nindi sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah Bu. Plong ya? Plong. Jadi sekarang mari kita refleksikan bersama ya Bu Nindi. Sebelumnya saya ingin mendengar pengalaman Ibu terlebih dahulu. Menurut Ibu, ya menurut Ibu Nindi sendiri, apa saja yang berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan baik, khususnya terkait fokus observasi yang tadi kita sepakati Bu? Menurut saya tadi kegiatan pembelajaran sudah baik Bu. Terus antusiasme siswa dalam mengikuti proyek, pembuatan proyek, mengikuti diskusi juga sudah bagus. Dan sebagian besar dari siswa itu bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Iya. Apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran hari ini tercapai? Kalau menurut saya, iya tercapai Bu. Mungkin dilihat dari apa Bu Nindi bilang bahwa pembelajaran itu sudah tercapai? Oh iya, ketercapaian itu bisa saya lihat dari penjelasan siswa saat diskusi. Mereka bisa menjelaskan tentang siklus air dengan menggunakan bahasanya sendiri. Walaupun gitu masih ya? ada banyak siswa yang nggak bisa berbicara di depan, tapi mereka cukup antusias dan dalam menuliskan hasil refleksi juga mereka menggunakan bahasanya sendiri. Gitu. Terus apa saja tantangan yang menurut Bu Nindi ini temui ya dalam pelaksanaan pembelajaran tadi? Kalau bicara soal tantangan itu sebenarnya banyak Bu. Banyak. Iya. Ya, mungkin bisa disebutkan Bu Nindi? Iya, tapi salah satu yang paling menjadi momok saya selama ini dalam semua kegiatan diskusi pembelajaran yang pernah saya lakukan itu rata-rata karena keaktifan siswa. Walaupun sebagian besar sudah aktif Bu, tapi kenyataannya itu masih ada dalam satu kelompok seperti tadi misalnya ada 5 siswa kan. Nah itu yang 2 yang aktif atau yang 3 yang aktif, sisanya yang 2 cuman ikut-ikutan gitu aja, nggak diam, dia nggak ikut menyumbangkan pemikiran apa gitu. Itu yang masih jadi PR saya selama ini. Dia memilih diamnya mungkin dia takut atau bagaimana gitu ya. Nah itu yang masih jadi PR untuk Nindi ya. Seberapa baik pelajaran tadi mendorong siswa belajar mendalam Bu? Kalau menurut saya cukup baik ya, karena dalam memahami dan membuat model mereka sudah bagus, tetapi dalam membuat refleksi itu masih kurang runtut gitu, rata-rata masih acak-acakan gitu. Tapi kalau sudah prinsip dari pembelajaran mendalam ini sudah ya ada sudah tercapai kesadaran, begini tadi mengajak siswa juga itu terus bermakna, terus joyfulnya juga sudah ada, menyenangkan gitu ya. Mengikutinya. Bagaimana menurut Ibu respon siswa? Apakah mereka terlibat secara aktif tadi? Kalau keterlibatan ya itu Bu tadi, kalau aktif
sebagian besar sudah aktif, walaupun masih ada 1-2 siswa yang cuma diam saja, tapi sebagian besar sudah, menurut saya sudah meningkat. Iya. Apakah mereka tampak memahami relevansi ya tentang konten mereka kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, Bu Nindi, menurut Bu Nindi? Menurut saya sebagian besar memahami, Bu, karena dibuktikan dengan mereka bisa mengaitkannya, misalnya tadi tentang siklus air kan mereka bisa mengaitkan tentang hujan dan penguapan air di rumah. Tapi masih ada sih 1-2 yang bingung, nggak paham gitu. Kalau begitu, mari kita pikirkan bersama ya, bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa tadi yang yang masih ada beberapa 1-2 siswa yang masih diam tadi loh ya. Kalau menurut saya ini usulan saya ya, Bu. Jadi Bu Nini bisa mencoba strategi think, pair, share. Mungkin Bu Nini sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukannya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, ini think, pair, share ini semua siswa itu ya punya kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diskusi dalam kelompok besar. Gitu nanti bisa dicoba ya, gitu ya. Kalau untuk ini pernah mendengar, tapi mencobanya memang belum. Gitu ya. Ini usulan saya, mungkin bisa dicoba gitu ya. Terus soalnya tadi saat saya mengamati diskusi masih terlihat 2-3 siswa tadi yang dominan, ada yang siswa dominan berbicara, sementara yang lainnya itu memilih diam, hanya menyalin jawaban saja. Jadi untuk mendorong kolaborasi tadi, biar merata semua kelompok itu bisa berperan aktif tadi ya, dengan menggunakan think, pair, share tadi, sehingga Bu Nindi ini bisa membagi peran dalam kelompok tadi ya. Jadi ada yang bertugas mungkin menjelaskan, terus ada yang berperan menggambar modelnya tadi ya. Setelah itu ada yang menuliskan refleksinya juga. Dengan begitu semua kelompok ini terlihat aktif. Begitu Bu Nindi. Bagaimana menurut Ibu dengan saya? Setuju banget, itu ide yang sangat bagus menurut saya, Bu. Boleh saya coba untuk nanti kegiatan pertemuan berikutnya, Bu. Iya. Bagus sekali, Bu. Jadi kesimpulannya, kekuatan hari ini ada pada antusiasme siswa gitu ya. Jadi dalam prakteknya, sehingga dalam ruang pengembangan nanti ada pada strategi kolaborasi dan pendalaman refleksi. Jadi tadi menurut Ibu ada siswa yang cuma bisa menyalin refleksinya saja gitu ya, belum mampu mengucapkan lah, sehingga nanti itu menjadi bahan untuk Bu Nindi, sehingga nanti bisa bagaimana anak-anak itu tadi bisa merefleksikan, sehingga mereka antusias juga dalam merefleksikan. Terima kasih Bu Nindi sudah terbuka untuk perbaikan ini. Semoga pembelajaran Bu Nindi ke depannya juga lebih baik gitu ya, Bu Nindi. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Nindi.